Aku selalu mengira bola api kemerahan yang melayang di atas hutan malam itu hanyalah fenomena alam biasa. Sebuah meteor jatuh atau mungkin gas rawa, pikirku saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Maluku ini. Namun kenaifanku hancur berkeping-keping saat esok paginya aku membuka pintu. Ada 5 guratan cakaran panjang menancap dalam di kayu jati pintuku, basah oleh cairan kental yang menebarkan bau darah busuk yang sangat menyengat. Malam itu, aku menyadari bahwa cahaya di langit bukanlah bintang jatuh, melainkan pemburu nyawa yang sedang menandai mangsanya. Barulah aku menyadari satu keanehan yang sedari awal luput dari perhatianku. Desa ini terlampau sunyi. Tidak ada gelak tawa anak-anak di sore hari, dan yang paling mengerikan, sama sekali tidak ada tangisan bayi. Setiap rumah tertutup rapat bagai benteng pertahanan. Warga desa menatapku dengan tatapan kosong, campuran antara rasa kasihan dan kengerian, seolah mereka sedang melihat orang mati yang masih berjalan. Perlahan, kebenaran yang pahit mulai merayap ke dalam benakku. Desa ini sedang menyembunyikan generasi penerus mereka dari teror langit malam. Melalui sisa-sisa catatan tua yang kutinggalkan dari pemilik rumah sebelumnya, aku menemukan satu nama yang pantang diucapkan di tanah ini, yaitu Suanggi. Bukan sekedar mitos pengantar tidur, melainkan entitas ilmu hitam yang haus akan jiwa-jiwa murni, terutama bayi dan pendatang yang tak memiliki perlindungan gaib. Suanggi mengubah wujudnya menjadi bola api kemerahan di malam hari, berpatroli dari atap ke atap. Membaca barisan kalimat kuno itu membuat darahku berdesir, seakan ada mata tak kasat mata yang kini mengawasiku dari sudut tergelap ruangan ini. Saat matahari mulai tenggelam, langit berubah warna menjadi merah darah yang memuakan, seakan menjadi tirai pembuka untuk pertunjukan neraka. Kepanikanku memuncak. Aku memaku setiap jendela, mengunci setiap celah dengan papan kayu dan kain tebal. Tidak boleh ada sedikit pun lubang. Udara di dalam rumah menjadi sangat pengap, namun dinginnya ketakutan menusuk hingga ke sumsum tulang. Malam itu, aku duduk di sudut ruangan, memeluk lutut dalam kegelapan total, hanya ditemani oleh detak jantungku sendiri yang berpacu liar, bagai genderang perang. Tepat pada tengah malam, keheningan itu pecah. Dimulai dengan suara kepakan sayap berat yang aneh, mendarat dengan dentuman keras tepat di atas atap seng rumahku. Lalu terdengar langkah kaki. Bukan langkah manusia, melainkan suara gesekan kuku-kuku tajam yang menggaruk logam, melangkah perlahan dari ujung atap menuju ke tepat di atasku. Gesekan itu menghasilkan suara ngilu yang merobek telinga. Suhu ruangan anjlok drastis, napasku berubah menjadi uap putih, dan bau darah busuk yang sama dengan yang kudapati di pintu pagi tadi, kini memenuhi paru-paruku. Didorong oleh rasa penasaran yang bodoh dan mematikan, aku merangkak perlahan mendekati satu-satunya celah kecil di dinding kayu yang lupa aku tutup. Cahaya merah menyala menembus celah itu bagai laser neraka. Saat mataku mengintip keluar, jantungku serasa berhenti berdetak. Tepat di balik kayu tipis itu, sebuah wajah pucat pasi tanpa hidung dengan mata merah menyala dan taring yang meneteskan air liur hitam sedang balas menatapku. Entitas itu tahu aku ada di dalam dan ia sedang menikmati setiap detik ketakutanku. Tiba-tiba makhluk itu menerjang pintu depan. Pintu jati tebal itu berguncang hebat hingga engselnya menjerit mau patah. Aku melemparkan diriku ke arah pintu, menahannya dengan punggungku, mendorong setiap meja dan lemari yang ada. Ketukan itu tidak berirama, liar, ganas, dan disertai geraman serak yang bukan berasal dari pita suara manusia. Udara di sekitarku dipenuhi kabut hitam pekat yang merayap dari bawah celah pintu. Aku menutup mata rapat-rapat, merapal semua doa yang kuingat, berharap pagi segera tiba atau maut menjemputku dengan cepat. Fajar akhirnya menyingsing, membawa sinar matahari yang mengusir entitas laknat itu kembali ke sarangnya. Pintu rumahku hancur separuh, namun aku masih bernapas. Tanpa berpikir panjang, aku mengemasi barangku, melangkah keluar dari desa terkutuk ini tanpa mengucapkan selamat tinggal pada siapapun. Namun, saat perahuku perlahan menjauhi pelabuhan pulau itu, aku menoleh ke belakang.
Di tengah awan mendung siang itu, kulihat samar-samar sebuah titik cahaya kemerahan melayang mengikuti arah perjalananku. Aku sadar, aku mungkin bisa meninggalkan desa itu, tapi aku takkan pernah bisa melarikan diri dari teror Suanggi.